Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Berahim dari kelas Kimia B dengan NIM 44242228. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi nikel yang saya dapatkan atau saya ambil dari referensi jurnal Science Direct yang berjudul Pencucian Nikel dari Sumber Sekunder oleh Asam Sulfat. Yang kita ketahui bahwa nikel itu merupakan salah satu logam penting dan strategis karena banyak diaplikasikan pada industri petrokimia, metalurgi, pelapisan listrik, dan lainnya. Nah, namun pemanfaatan produk nikel dalam jumlah yang besar ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, di mana pencemarannya ini dihasilkan dari sumber sekunder nikel. Apa itu sumber sekunder nikel? Yaitu hasil proses atau limbah dari ekstraksi nikel yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau disebut sebagai taling. Nah, nantinya taling ini atau sumber sekunder nikel ini bisa berupa seperti baterai bekas, katalis, air limbah, dan limbah elektronik. Jadi, nikel itu kan biasa menjadi bahan baku dari pembuatan seperti baterai atau alat-alat elektronik lainnya, yang nantinya dari barang-barang elektronik ini yang dibuang secara sembarangan dan tidak diolah terlebih dahulu, inilah yang nantinya akan merusak lingkungan. Makanya diperlukan pengolahan kembali terhadap taling atau limbah dari nikel ini. Nah, ada dua cara yang berbeda yang digunakan untuk memperoleh kembali nikel dari limbah-limbah taling itu. Nah, di mana proses yang pertama yaitu secara hidrometalurgi, yaitu pencucian limbah, dan selanjutnya memperoleh kembali nikel dari larutan, atau dengan proses pirometalurgi, yaitu pengolahan limbah secara termal. Jadi perbedaan pengolahan limbah secara hidrometalurgi dan pirometalurgi itu dia terletak pada suhu dan tekanan. Dimana kalau hidrometalurgi itu dia menggunakan suhu kamar atau sekitar 20-25 derajat Celcius. Sedangkan pada pada pirometalurgi itu dia menggunakan suhu yang tinggi. Sedangkan dilihat dari segi tekanan, kalau hidrometalurgi itu dia menggunakan tekanan atmosfer atau tekanan yang rendah. Sedangkan kalau pirometalurgi itu dia menggunakan tekanan yang tinggi. Biasanya memperoleh kembali nikel dari limbah itu menggunakan hidrometalurgi. Biasanya untuk memperoleh kembali nikel dari limbah itu menggunakan proses hidrometalurgi. Adapun proses pirometalurgi itu dia tidak bisa digunakan ataupun bukanlah metode yang cocok untuk memperoleh kembali nikel dari baterai bekas karena unsur tanah jarang yang ada dalam baterai bekas itu akan hilang dan terak. Selain itu, pemisahan metalurgi dari kobalt tidak mungkin juga dilakukan. Jadi proses atau metode yang sesuai itu menggunakan hidrometalurgi. Nah, adapun komponen lainnya yang dibutuhkan ketika kita ingin mengekstraksi kembali si nikel ini dari limbah itu, dia menggunakan larutan pelindian yaitu H2SO4 atau asam sulfat. Nah, dilaporkan bahwa asam sulfat ini digunakan untuk pencucian limbah yang mengandung nikel, dan ini merupakan larutan yang sangat penting karena penggunaannya dalam pelapisan listrik. Menurut beberapa penelitian bahwa penggunaan asam sulfat itu ketika ekstraksi nikel itu lebih efisien dibandingkan asam klorida dalam perolehan nikel dari katalis bekas. Selain itu, 99% nikel itu diperoleh kembali bila menggunakan konsentrasi asam 50%, ukuran partikel di bawah 500 mm, kepadatan pulp 1/12, dan waktu 5 jam pada 100 derajat Celcius. Maka untuk ekstraksi nikel kali ini, ekstraksi nikel dari taling nikel atau limbah nikel itu dia menggunakan metode hidrometalurgi, kemudian larutan pelindiannya itu asam sulfat sebesar 4 mol atau dia 97%. Kemudian sampel yang digunakan itu adalah taling yang mengandung nikel yang diperoleh dari pabrik kimia.
Nah, selanjutnya untuk proses preparasinya akan saya jelaskan pada slide yang berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke proses preparasi. Nah, pada preparasi ini dilakukan pembilasan dan pencucian, di mana pembilasan dan pencucian ini dilakukan pada labu Erlenmeyer yang bervolume sebesar 200 ml. Nah, kemudian Erlenmeyer ini diletakkan pada pengaduk magnet. Kemudian dalam labu Erlenmeyer ini ditambahkan 20 gram bahan mentah. Kemudian bahan mentah ini yang dimaksud adalah taring dari tembaga tadi, yaitu sampel. Kemudian ditambahkan juga pada Erlenmeyer itu 400 ml hasil sulingan ganda air pada suhu 80 derajat Celcius dengan kepadatan pulp itu 1/20 dan larutan bubuk itu diaduk. Nah, larutan bubuk itu kemudian diaduk dengan kecepatan 500 rpm selama 300 menit. Nah, selanjutnya residu yang dihasilkan dari bubur yang diaduk tadi itu kemudian disaring secara vakum dan dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, kemudian setelah kering, kan tadi dipanaskan atau dikeringkan, kemudian setelah kering, sampel itu dihancurkan dan diayak menggunakan ayakan standar, yaitu ASTM. Selanjutnya, kita masuk ke proses ekstraksi. Nah, setelah menyaring dan mengklasifikasikan sampel pada proses preparasi tadi, barulah percobaan pelindian ini dapat dilakukan, di mana pelindian ini dengan menambahkan asam sulfat dengan konsentrasi itu dia 1-4 mol. Kemudian kepadatan pulpnya itu 1/10 sampai 1/20 gml dengan suhu 25 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius, dan waktu yang digunakan juga dari 0 sampai 240 menit pada pencucian nikel dari padatan. Nah, pelindian ini dilakukan pada kondisi tertentu, yaitu kecepatan pengadukannya itu 500 rpm. Kemudian isi reaktor atau campuran dari sampel yang ditambahkan dengan larutan pelindian, yaitu asam sulfat yang telah diatur, pengaruh konsentrasinya, diatur suhunya, diatur waktunya. Maka dari hasil pelindian itu harus segera disaling. Kemudian dianalisis unsur dengan menggunakan ECP-OES. Kemudian ukuran partikel filtrat diselidiki menggunakan FESEM. Nah, kalau dilihat di slide yang selanjutnya, ini adalah gambar bagaimana wujud dari sampel. Nah, gambar yang pertama, yaitu gambar yang paling atas, itu menunjukkan bahwa inilah kondisi sebelum pelindian. Jadi kan ada proses preparasi tadi. Nah, pada saat preparasi itu beginilah kondisi dari sampel begitu sebelum dilakukan pelindian. Kemudian gambar kedua yaitu proses di mana setelah dilakukan pelindian, yaitu dimasukkan asam sulfat dengan pengaturan sekian begitu. Kemudian gambar yang ketiga yaitu gambar kondisi sampel dengan 240 menit pelindian dalam 80 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini ditemukan bahwa ekstraksi nikel itu meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi sulfur. Nah, kita bahas satu-satu di mana peningkatan konsentrasi sulfur. Sulfur ini berasal dari asam sulfat yang ditambahkan tadi atau larutan pelindian, di mana ketika konsentrasi asam sulfat itu berkisar sekitar 1 sampai 4 mol itu pada suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius itu dia itu
nantinya menyebabkan peningkatan ekstraksi nikel dari 8 menjadi 23% dalam 240 menit. Jadi dapat dilihat bahwa peningkatan dari 8% ke 23 ini kan sangat signifikan dengan peningkatan konsentrasi asam tadi. Kemudian meningkatnya nikel ini juga dipengaruhi oleh suhu dan waktu pelindian. Kalau kita lihat pada hasil penelitiannya di jurnal itu bahwa suhu 80 derajat Celcius itu dia jauh lebih efisien dibandingkan dengan suhu-suhu lainnya. Jadi kan saya katakan bahwa proses ekstraksi ini dilakukan dengan berbagai pengaturan. Jadi ada pengaturan suhu dari 0 sampai 80 derajat. Jadi ada dari 25 derajat, kemudian diuji lagi dengan suhu 60 derajat Celcius, kemudian diuji lagi di suhu 80 derajat Celcius. Maka dengan dengan adanya pengaturan suhu ini, maka didapatkan ekstraksi pelindian atau ekstraksi nikel ini sangat efisien ketika dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius. Maka dapat disimpulkan seiring dengan peningkatan suhu, maka juga akan meningkatkan ekstraksi nikel. Selanjutnya juga waktu pelindian. Nah, waktu pelindian juga ini membuktikan bahwa semakin lama kita menambahkan asam sulfat itu, kita membiarkan asam sulfat itu dia bersama sampel, maka ini juga akan membuat si ekstraksi nikel ini akan meningkat. Dimana pengaturan suhu yang diamati dalam jurnal kali ini, yaitu dimana suhu yang diamati pada ekstraksi kali ini yaitu dari waktu 0, dimana waktu yang digunakan untuk mengamati proses ekstraksi ini dimulai dari menit 0 sampai menit ke 240, dan hasil yang paling maksimal menghasilkan ekstraksi nikel yang paling maksimal itu pada waktu atau menit ke 240. Jadi ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu pelindian atau waktu penambahan asam sulfat itu, lamanya asam sulfat dengan sampel, itu dapat meningkatkan pula ekstraksi nikel. Kemudian hal lainnya, penurunan ukuran partikel dan kepadatan pulp juga ikut meningkatkan ekstraksi nikel. Jadi penurunan ukuran partikel, kalau tadi kan semakin meningkatnya suhu atau semakin meningkatkan konsentrasi itu meningkatkan ekstraksi nikel. Kalau ini semakin menurunnya ukuran partikel itu dia akan meningkatkan ekstraksi nikel. Dimana ukuran partikel yang paling sesuai itu yaitu di 180 tambah 250 mm. Nah, kemudian juga kepadatan pulp. Jadi semakin menurunnya kepadatan pulp itu juga dapat meningkatkan ekstraksi nikel. Nah, demikianlah presentasi dan penjelasan saya. Jika ada salah-salah kata dan ada kurangnya penyampaian dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.